kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Cianjur. Saya Elis Baswati SPD, asal sekolah SDN Simpang Sari, bersama rekan saya. Saya Senja Budiman, asal sekolah SMKS Keluarwangi. Dan perkenalkan, saya Muhammad Aziz dari SMP IT Raudatul Muttaqin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar Ibu sehat Pak Aziz. Gimana dengan Pak Aziz? Alhamdulillah Ibu sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Bu ya. Baik Bu, sebelum kita melakukan sebuah praktek coaching pada kegiatan hari ini, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan Bu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Baik Ibu, pada kegiatan coaching kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai ya, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Dan yang kedua, bagaimana nanti Ibu bisa memberikan sebuah pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan juga yang ketiga, sebagai coachee tersebut akan dilihat bagaimana dia merespon atau menanggapi tentang pertanyaan dari Ibu ya Bu. Dan juga tetap dalam kegiatan praktik coaching ini kita tidak melupakan atau Ibu tidak melupakan sebuah prinsip coaching ya Bu, yang mana yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi Ibu ya. Baik Ibu, kita langsung saja ke dalam ataupun kepada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Pertanyaan pertama Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching saat ini yaitu mungkin ketiga kompetensi tersebut akan saya lakukan ya, dimana kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh, kompetensi yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan kompetensi yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ketika diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching nanti, saya akan menggunakan kompetensi kehadiran penuh. Oke, bagus sekali Bu ya. Pertanyaan yang ketiga Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam kegiatan coaching kita pada hari ini? Pada kegiatan coaching kali ini, indikator yang akan saya harapkan yaitu di mana saya akan fokus menyelesaikan masalah yang terjadi pada coachee, itu ya indikator yang pertama. Terus indikator yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya ya coachee tersebut dengan seksama. Dan yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas apapun, fokus terhadap coachee. Dan yang terakhir, indikator yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coachee. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita bisa melaksanakan praktik coaching nanti ya Bu. Yang mana Ibu di sini sebagai coach, dan yang jadi coachnya siapa Ibu? Pak Aziz. Oh, Pak Aziz ya. Baik Ibu, demikian pada kegiatan praobservasi ini. Untuk selanjutnya silahkan Ibu bisa melakukan praktik coaching tersebut. Terima kasih Pak Aziz. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Senja. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabar Pak Senja hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, alhamdulillah kabar saya juga sekarang baik ya Pak Senja. Pak Senja tadi mengatakan kabarnya baik, tapi kelihatan dari mimik mukanya kayaknya Pak Senja mempunyai masalah ya. Ya ini Ibu, saya ada sedikit masalah di kegiatan pembelajaran Bu. Ya. Terkait dengan kegiatan anak-anak saya di kelas kurang antusias Bu dalam belajar. Ini saya ingin konsultasi dengan Ibu bagaimana mengatasi
supaya anak-anak bisa antusias belajar, Bu. Oh, seperti itu permasalahan yang Pak Senja hadapi ya. Iya, Bu. Saya mau bertanya dulu, Pak Senja sebelum mengadakan diskusi dengan saya, sebelumnya Pak Senja mengadakan diskusi dulu dengan yang lain tidak? Belum, Bu. Belum ya. Kalau begitu, insya Allah ya hari ini kita sharing, kita diskusi apa yang Pak Senja pendam selama ini. Pak Senja punya masalah, mudah-mudahan di kesempatan ini kita ada solusi untuk penyelesaiannya, begitu ya. Menurut saya tadi ya, masalah Pak Senja itu kan kendalanya di siswa ya. Di siswa, betul. Di siswa. Pak Senja sudah pernah melaksanakan tindakan belum? Apa tindakan yang yang Pak Senja lakukan sebelumnya untuk mengatasi hal tersebut? Saya sebelumnya sudah ini, Bu, mencoba ya untuk mengetahui, Bu, ya, bagaimana gaya belajar siswa, minat siswa. Kemudian saya mencoba menganalisis, Ya. terus saya melakukan kegiatan pembelajaran. Tapi ternyata siswanya belum antusias, Bu. Mungkin juga dikarenakan karena siswa tidak antusias tersebut. Pertama, bisa saja alasannya karena faktor dari gurunya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari media pembelajaran yang dipergunakan oleh Pak Senja terlalu monoton. Dan yang ketiga, mungkin saja situasi di dalam kelas tersebut kurang begitu nyaman bagi siswa tersebut. Ya mungkin juga sih, Bu, ya, karena saya selama ini selalu menggunakan metode ceramah lebih banyak, Bu. Diskusi paling sebagian mungkin anak-anak jenuh ya. Di samping itu juga mata pelajarannya saya jam pelajaran di bagian akhir, Bu. Jadi mungkin anak-anak sudah lelah. Metode saya juga mungkin kurang menarik sehingga jadi anak-anak kurang antusias, mungkin gitu ya. Nah, ini solusi dari saya ya. Silahkan oleh Pak Senja coba. Karena kan siswa kita itu dalam pembelajarannya tuh kelihatan jenuh ya, tidak antusias, tidak semangat. Nah, Pak Senja sudah atau kalau sudah pasti ya sering melaksanakan ice breaking dulu tidak, sebelum atau di saat siswa sudah mulai jenuh, siswa kelihatan sudah mulai jenuh, nah Pak Senja mengadakan ice breaking terhadap semua siswa yang ada di kelas. Suka melaksanakan itu tidak? Itu saya belum, Bu. Cuman kemarin saya lihat-lihat di YouTube. Oh, mungkin ini cara solusi salah satunya dengan ice breaking. Iya. Karena memang ketika lihat di YouTube anak-anak begitu riang, mungkin saya perlu melakukan ice breaking di kelas, Bu, ya. Dan di samping itu juga mungkin saya harus merubah ini, Bu, ya, metode pembelajaran mungkin, Bu, ya. Iya. Ya, mungkin insya Allah nanti saya akan mencoba membuat RPP, Bu, yang bisa membuat anak-anak saya menjadi lebih antusias. Di samping tadi ice breaking, kemudian mungkin saya akan menggunakan media yang variatif mungkin ya, dengan video mungkin, Bu, dengan presentasi dan juga menggunakan ke lapangan, Bu. Iya. Nah, silakan Pak Senja coba ya, karena sedikit banyak kalau misalkan kita dalam pembelajaran di awal, di tengah atau di akhir dengan menggunakan ice breaking, insya Allah semangat siswa yang asalnya sudah melempem. Apalagi Pak Senja tadi di bagian jam-jam terakhir ya, di saat siswa, jangan siswa, kita juga sebagai pengajarnya kan sudah agak malas ya di jam-jam terakhir itu, Bu, ya. Pikiran kita akan ke rumah saja terus pulang begitu. Nah, kenapa tidak di akhir jam pelajaran tersebut kita ice breaking dan berikan materi-materi yang sekiranya siswa itu tidak jenuh ya, siswa itu semakin bersemangat. Dan tadi Pak Senja yang lebih utama lagi, kita harus mengganti metode-metode pembelajaran yang asalnya pembelajaran yang ini dirasa kurang baik ya, yang diterimanya oleh siswa. Silahkan Pak Senja cari metode yang lain supaya pembelajaran di kelas nyaman ya, siswa hasilnya itu berhasil ya. Nah, itu mah bisa dikembalikan lagi kepada Pak Senja, cari metode yang lain di Google juga banyak gitu. Mungkin solusi dari saya seperti itu. Oh, mungkin ini, Bu, ya. Bagaimana? Saya mungkin akan melakukan rencana kegiatan
ke depan, mungkin minggu depan Bu ya. Pertama-tama saya akan membuat RPP yang menggunakan metode tadi, Nah, itu metode ya. yang membuat siswa aktif. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan berbagai media seperti video, presentasi, juga kegiatan di lapangan. Betul. Dan kemudian yang tadi Bu, saya akan mencoba untuk ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan mungkin bisa ya Bu, nanti Iya. ke depan anaknya bisa lebih antusias Bu. Maaf Pak Senja, kalau Pak Senja di sekolahnya sudah menggunakan kurikulum merdeka atau belum? Sudah kurikulum Apalagi merdeka. Pak Senja sudah menggunakan kurikulum merdeka, karena di kurikulum merdeka kan kita itu berfokus kepada siswa. Ya Nah betul itu Bu. ya, pokoknya itu tinggal Pak Senja menggali lagi begitu ya. Ya mudah-mudahan nanti Bu saya akan mempraktekkan mungkin mulai minggu depan setelah selesai kegiatan tadi perencanaan saya. Minggu depan saya akan mencoba untuk Mencoba. mempraktekkan Iya, ke iya, anak bagus. Iya. di kelas saya yang kebetulan yang tadi itu. Iya, iya. Ya mudah-mudahan ya, silahkan Pak Senja coba persiapkan dulu segala sesuatunya sebelum Pak Senja nanti pelaksanaan di dalam kelas. Seperti tadi Pak Senja akan membuat RPP-nya terlebih dahulu, itu, Bu. terus media pembelajarannya apa-apa saja nanti Pak Senja siapkan, ice breaking-nya mau seperti apa itu juga harus dipersiapkan ya. Ya, Ya, Bu. Saya jadi agak kegambar juga nih sekarang Bu. iya, ya. Tadinya saya Nah, makanya ya kita perlunya diskusi ini supaya kita itu ada pencerahan begitu. ya itu Bu, Iya. tadinya saya bingung juga bagaimana mengatasi anak saya seperti itu, sedangkan saya kan nggak ada teman. Ternyata dengan Ibu saya bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih Ibu Yes. atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah saya selesai saya akan hubungi Ibu bagaimana hasilnya ke depan. Iya, terima kasih Pak Senja. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ajis. Ya, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan praktek coaching bersama Pak Senja ya Bu ya. Iya, iya. Nah, sebelum melangkah kepada kegiatan penutup Bu, ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Bu. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi saya sudah bertanya kepada Koci ya, apa permasalahan yang sedang dia hadapi. Ternyata setelah saya memberikan gambaran masukan dalam permasalahan yang Koci hadapi tersebut, ternyata si Koci sendiri yang menemukan solusinya begitu. Oh, oke, baik. Bagus sekali Bu ya. Dan juga tadi sudah saya amati dan juga saya nilai ketika Ibu melakukan sebuah praktek coaching sudah cukup baik tentunya Bu ya. Yang mana ketika praktek coaching Ibu sudah mempraktekannya sesuai dengan alur cerita tentunya Bu ya. Tinggal kedepannya tinggal diperhatikan lagi beberapa hal. Pada dasarnya sudah cukup bagus Bu ya, praktek coaching yang sudah Ibu lakukan Bu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang telah Ibu lakukan? Kompetensi yang tadi kan yang pertama itu spesifiknya ke kehadiran penuh ya, dan di sana yang difokuskan ke kehadiran penuh, ternyata ketiga kompetensi tersebut dalam praktek coaching tersebut ketiga-tiganya ada begitu. Oke, baik, bagus sekali Bu ya jawabannya. Alhamdulillah Bu ya, kita sudah sampai kepada kegiatan penutup. Semua kegiatan praktek coaching ini telah Ibu selesaikan dan juga saya pun sudah selesai bertanya-tanyanya Bu. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini dapat diambil manfaatnya tentunya Bu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Senja. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Pak Senja hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak Senja.
Begini Pak Senja, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Betul Ibu. Nah, di sini saya akan melihat, akan menilai, dan saya akan mengamati praktek coaching yang akan dilakukan oleh Pak Senja dengan Pak Ajis ya. Iya, Bu. Begitu. Di sini saya bertindak sebagai observer dengan praktik coaching yang akan Pak Senja lakukan dengan melalui alur tirta ya, di mana tahapan alur tirta itu yaitu adanya tujuan, Iya. adanya identifikasi, dan adanya rencana aksi, dan juga adanya tanggung jawab. Betul, Bu. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Senja ya, beberapa pertanyaan. Iya. Di mana pertanyaan yang pertama, Pak Senja, kompetensi coaching apa yang akan Pak Senja kembangkan atau laksanakan pada kesempatan ini? Ya, untuk kegiatan coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching, Bu. Ya. Yang pertama kajian penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Senja, itu pertanyaan yang pertama sudah Pak Senja jawab ya. Saya alihkan kepada pertanyaan yang kedua. Kira-kira kompetensi yang akan Pak Senja kembangkan secara aktif dan spesifik ya, kira-kira itu kompetensi yang mana yang akan Pak Senja kembangkan? Yang kebetulan karena saya ingin ada pembelajaran juga, Bu, jadi nanti kegiatannya saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif, Bu. Oh iya, baik-baik. Ya, jadi kompetensi secara spesifik yang akan Pak Senja kembangkan yaitu mengenai pendengaran secara aktif, mendengarkan secara aktif ya. Baik Pak Senja, itu rencana aksi yang akan Pak Senja lakukan pada kegiatan coaching saat ini ya. Nah, ini Pak Senja merupakan pertanyaan terakhir ya dari saya, ini selaku observer. Kira-kira indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Pak Senja capai pada kegiatan coaching kali ini apa? Ya, dari kegiatan mendengarkan secara aktif, saya dapat menemukan permasalahan dengan jelas, Bu, apa yang menjadi permasalahan daripada coaching. Kemudian saya nanti bisa memancing coaching untuk menemukan solusinya sendiri, sehingga akhirnya dia bisa merencanakan aksinya nanti ke depan, dan termasuk juga nanti terakhir hasilnya nanti akan ketemu gitu, Bu. Iya, baik, mudah-mudahan ya apa yang direncanakan oleh Pak Senja sebagai nanti pada kegiatan praktik coaching dapat berjalan dengan lancar. Amin, ya. Bu, amin. Baik Pak Senja, selesai sudah pertanyaan dari saya untuk kegiatan awal ini. Silahkan Pak Senja dan coachingnya melakukan coaching. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak Senja. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana nih kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Pak, untuk kabarnya hari ini sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Apakah sehat juga? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Ajis. Nah, ini terkait dengan kegiatan coaching kita kali ini Pak Ajis. Apa yang akan Pak Ajis sampaikan? Jadi begini Pak, sebetulnya dari kemarin saya sudah banyak pikiran Pak ya. Dalam artian banyak sekali permasalahan yang ada dalam pikiran, kemudian hanya saja akan tetapi bingung Pak. Saya mau berbicara atau membicarakannya dengan siapa gitu kan Pak. Hanya kebetulan pada kesempatan hari ini Bapak ada waktu, kemudian saya ingin membicarakan gitu kan Pak terhadap permasalahan yang saya sedang alami ini Pak. Permasalahannya apa ya Pak Ajis? Jadi begini Pak, permasalahan yang sedang saya alami itu sebetulnya permasalahan di lingkungan sekolah ini Pak, mengenai salah satu guru Pak.
Yang mana kan seharusnya sebagai guru itu bisa mencontohkan kepada siswa terutama dalam sebuah tata tertib Pak ya. Nah, sedangkan guru ini saya perhatikan Pak dari awal masuk itu sering terlambat Pak. Kemudian ketika kemarin ada beberapa siswa yang terlambat, kemudian saya tindak, kemudian menjawabnya, ada apa guru oge terlambat Pak. Nah, jadi saya bingung gitu kan Pak, bagaimana menasehati guru tersebut gitu kan Pak, supaya tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah, karena tentunya malu Pak, saya sendiri pun sebagai guru malu melihat siswa kemudian menjawab seperti itu Pak. Oh ya seperti itu Pak Haji situasinya ya. Ya. Dalam pembicaraan ini tujuan apa yang ingin Pak Haji inginkan? Ya, tentunya tujuan pada kegiatan hari ini ataupun dalam pembicaraan hari ini, saya ingin mendapatkan sebuah solusi Pak terhadap permasalahan yang sedang saya alami. Tentunya bagaimana caranya yang baik mengingatkan kepada rekan kita supaya tidak datang terlambat kembali Pak. Di sini Pak Haji butuh solusi bagaimana mengatasi rekan Pak Haji ya. Apa yang Pak Haji inginkan sebetulnya dengan tadi Pak Haji bahwa guru ini terlambat, sedangkan anak-anak ketika dia terlambat kok gurunya nggak diperlakukan seperti mereka gitu Pak Haji. Nah, permasalahan yang ingin Pak Haji kemukakan selain itu ada lagi nggak Pak Haji? Tidak ada Pak, hanya berfokus di situ saja di situ. untuk sekarang ini. Nah, Pak Haji ingin seperti apa ini gurunya ke depan, impian Pak Haji seperti apa gurunya? Ya, tentunya yang saya harapkan sebagai guru, sebelum kita mengingatkan atau menindak murid, tentunya dari guru tersebut ataupun dari guru sendiri yang harus memang bisa mencontohkan yang baik tentunya kepada para siswa semuanya gitu kan Pak. Jangan hanya kita hanya bisa menghukum, hanya menyuruh kepada siswa, kepada anak-anak untuk datang tidak terlambat, sedangkan dia ataupun guru masih ada yang datang terlambat gitu kan Pak. Jadi diharapkan untuk kedepannya semua kalau bisa sebelum siswa masuk guru sudah ada gitu kan Pak, atau minimal sebelum jam 7 guru sudah ada di sekolah gitu kan Pak. Jadi Pak Haji menginginkan bahwa guru menjadi teladan atau contoh bagi siswa Pak ya? Ya betul sekali Pak. Mungkin Pak Haji ada solusi-solusi yang bisa Pak Haji gambaran mungkinnya, karena mungkin Pak Haji pernah melakukan terhadap siswa mungkin ternyata berhasil, mungkin untuk guru bisa Pak Haji solusi ataupun rencana yang akan saya lakukan nantinya tentunya akan berbicara secara empat mata dengan yang bersangkutan tentunya Pak ya. Karena tidak mungkin juga apabila saya menasehati atau berbicara dengan guru tersebut di depan forum gitu kan Pak. Saya menghargai privasi dia, dengan catatan nantinya saya di belakang layar akan memberikan sebuah nasihat-nasihat kecil, ngobrol gitu kan Pak, sambil santai ngopi-ngopi gitu kan Pak. Yang terpenting tidak terlalu serius obrolannya, dalam artian pembawaannya pun lebih santai gitu kan Pak. Dalam artian juga bukan berarti saya berperilaku benar, tidak juga, hanya saja kita sesama rekan guru saling mengingatkan saja gitu kan Pak. Tadi sini Pak Haji ingin melakukan pembicaraan empat mata ya. Mungkin selain berbicara empat mata ada lagi Pak Haji solusi yang selain daripada berbicara empat mata, tentunya juga saya akan melibatkan dia dalam kegiatan piket tentunya Pak. Piket ya. Sehingga dia bisa tahu gitu kan, ataupun juga dia bisa merasakan bagaimana ketika siswa terlambat kemudian ditindak oleh guru, harusnya juga dia ada perasaan malu nantinya gitu kan Pak. Ya gitu ya. Nah, selain piket dan berbicara empat mata, apa lagi mungkin Pak Haji yang solusi untuk Bapak Haji saat ini hanya itu mungkin Pak, yang solusi yang sudah saya pikirkan untuk kedepannya nantinya. Nah, berkaitan dengan ini ya, solusi Bapak Haji tadi, rencana terdekat yang mungkin Bapak Haji akan lakukan apa Pak Haji? Ya, untuk rencana dekatnya mungkin di minggu depan Pak ya, karena kebetulan untuk hari ini sudah hari Jumat, kemudian juga sekolah besok, sehingga nanti di hari Senin baru akan saya mulai rencananya gitu kan Pak. Semua rencana yang sudah saya siapkan, kemudian nantinya saya akan langsung mempraktekkan ataupun mengajak yang bersangkutan untuk berbicara gitu.
Oh, jadi tadi bisa empat mata, kemudian nanti melakukan kegiatan piket mungkin ya Iya. selanjutnya. Eh, dari rencana ini apa yang ingin Bapak Haji harapkan, Pak? Ya, tentunya yang saya harapkan seperti yang sudah dijelaskan tadi Pak, tentunya ada perubahan dari guru tersebut yang mana bisa berubah ke arah yang lebih baik tentunya Pak. Kira-kira mungkin ada periode waktu Pak Haji sebelum kegiatan ini berlangsung dari mulai pembicaraan dan Ya, untuk periode ataupun segala bentuk rencana yang akan saya lakukan, saya akan mulai di minggu depan Pak. Dimulai dari hari depan, Senin. Pak, ya. Karena kebetulan saya lihat di jadwal pun saya sedang kosong jadwalnya, Iya. kemudian dia pun yang bersangkutan sedang kosong gitu kan Pak. Kebetulan gitu. Sehingga cocoklah untuk berbicara gitu kan. Oh iya. Mungkin Pak Haji butuh teman atau bantuan yang lain tidak nih Pak Haji? Ya, untuk bantuan yang lain tentunya saya memerlukan sebuah bantuan dari kepala sekolah tentunya Pak ya. Oh, iya, iya. Karena juga tadinya supaya ketika menasihati pun ketika ada teguran kembali dari kepala sekolah akan lebih enak gitu kan Pak dibandingkan betul. dengan oleh rekan sejawat. Iya. Saya takutkan tadinya dia tersinggung atau apa gitu kan Pak. Akan tetapi ketika ada bantuan dari kepala sekolah secara tidak langsung kan dia sebagai seorang pemimpin memang sudah kewajibannya melakukan atau menasehati rekan-rekan guru gitu ya Pak. Betul, jadi dengan kepala sekolah. Selain kepala sekolah ada lagi nggak Pak Haji? Untuk saat ini tidak ada Pak, hanya cukup kepala sekolah terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji sudah rencanakan bisa terlaksana dengan lancar dan teman Pak Haji atau guru ini bisa berubah Pak Haji ya. Amin amin Pak. Kedepannya nanti saya akan tunggu Pak Haji beritanya ya, kabar baiknya. Mudah-mudahan benar bisa lancar benar-benar. Pak Haji, menurut Pak Haji apa yang Pak Haji dapatkan dari kegiatan coaching kali ini? Tentunya dalam kegiatan coaching hari ini saya bisa menemukan solusi-solusi kan Pak ya. Dengan cara yang tadinya saya pikirkan dan saya anggap saya bisa menyelesaikan sendiri, ternyata tidak bisa Pak. Oleh karena itu saya sangat beruntung dan juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbicara, sharing terhadap permasalahan yang sedang saya alami gitu kan Pak. Oh iya, bagus Bapak Haji, mudah-mudahan semua bisa lancar. Terima kasih atas waktunya, nanti saya tunggu kabar dari Pak Haji ya. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Senja, terima kasih ya Pak Senja sudah melakukan coaching dengan Pak Ajis, Ya, Ibu. di mana penuturan keduanya sangat luar biasa ya, antara coach dengan coachee sangat berkaitan sekali begitu ya, Terima kasih, sehingga dalam penyampaiannya keduanya saling mengisi begitu ya. Begini Pak Senja, setelah saya amati ternyata dalam praktek coaching Pak Senja dengan Pak Ajis itu alur tirta semuanya sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam alur tirtanya begitu Pak. Nah setelah itu ini ada beberapa pertanyaan terkait hasil dari praktek coaching yang Pak Senja tadi lakukan. Ini pertanyaan yang pertama nih ya, indikator keberhasilan apa yang didapatkan dari praktik coaching tadi? Ya, ini berdasarkan tadi kompetensi yang saya ingin kembangkan terkait dengan mendengarkan dengan aktif, Bu. Ya. Jadi saya mencoba untuk mendengarkan coaching dengan aktif sehingga saya bisa memperoleh apa masalah coaching dan juga solusi-solusi, kemudian rencana-rencana. Jadi di sini indikator yang saya dapat kembangkan bahwa saya bisa memperoleh solusi dari kegiatan coaching menggunakan kompetensi mendengarkan yang aktif. Iya, baik. Terima kasih Pak Senja nih ya. Tadi di awal pembicaraan Pak Senja dengan Pak Ajis bahwa kompetensi yang diharapkan di kegiatan coachingnya itu Pak Senja akan penyampaian mendengarkan secara aktif begitu ya. Nah, mendengarkan secara aktif. Nah, di sini pada pertanyaan yang kedua ini, di awal kan tadi Pak Senja
menyampaikan bahwa ingin menjadi pendengar yang aktif begitu. Ya, Bu. Ya. Kemudian berfokus kepada keterampilan coach nih ya. Nah, pertanyaannya, kompetensi yang ingin Pak Senja harapkan dari hasil kegiatan coachingnya tadi itu seperti apa? Kompetensi apa? Saya bisa berkembang, Bu. Jadi mendengar dengan aktif bisa berkembang dengan baik sehingga saya nanti jadi terbiasa untuk melakukan coaching di kegiatan-kegiatan berikutnya. Seperti itu, Bu, mungkin. Iya. Ke depan saya pun ingin juga mengembangkan, Bu. Tidak hanya mendengarkan dengan aktif tapi menjadi memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian menjadi pendengar yang apa namanya? Pendengar yang hadir terus penuh di dalam kegiatan coaching Ya. sehingga kegiatan coaching bisa berjalan dengan sukses. Iya. Ini terakhir ya Pak Senja. Memang ketika kita sudah hadir pada kegiatan tersebut, otomatis kan kita sudah menjadi pendengar yang aktif ya. betul. Nah, jadi pendengar yang aktif di mana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus kita menggali sendiri solusi dari apa yang ada pada diri kita, permasalahan yang ada pada diri kita begitu. Sebenarnya ini sudah ada pada dari diri kita ya, sudah dimiliki oleh kita sebenarnya ini, cuman dalam hal mempraktekannya kita itu sangat susah begitu ya. betul. Sangat susah. Sebenarnya itu semua sudah ada pada diri kita masing-masing, betul. cuman dalam hal prakteknya itu agak susah begitu. Betul. Tapi mudah-mudahan dengan seringnya kita melakukan praktek coaching ya, semua yang asalnya terpendam pada diri kita itu bisa kita laksanakan dalam keseharian tugas kita ya. Mungkin hanya itu hasil pengamatan saya sebagai observer ya. Mudah-mudahan kegiatan praktek coaching yang kita lakukan saat ini dapat bermanfaat dan ada hikmah yang baik buat kita semua ya. Alhamdulillah, saya akhiri saja. Terima kasih Pak Senja. Sama-sama Ibu, saya juga ucapkan terima kasih pada Ibu. Bangga Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana nih Pak kabar Pak Ajis hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Apakah sehat juga? Alhamdulillah saya hari ini sehat Pak Ajis. Ini berkaitan dengan kegiatan coaching yang nanti Bapak Ajis akan lakukan dengan Bu Elis. Ini ada penilaian yang akan Bapak saya lakukan selama kegiatan observasi, yaitu yang pertama tentang kompetensi coaching Pak Ajis terkait dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian berikutnya saya akan melakukan penilaian tentang alur kita yang akan Pak Ajis lakukan selama kegiatan coaching. Nah Pak Ajis, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Pak Ajis. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti akan Pak Ajis kembangkan ketika melakukan coaching? Ya, tentunya Pak, dalam kompetensi kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya tingkatkan tentunya yang pertama present Pak, atau sebuah kehadiran penuh Pak. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif tentunya, dan yang ketiga memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Jadi Bapak Ajis akan melakukan pengembangan 3 kompetensi coaching ya. Mendengarkan dengan penuh, kehadiran penuh, mendengar secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga kompetensi ini, mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Ajis? Ya, potensi atau kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik tentunya ada 2 Pak. Yang pertama mengenai mendengarkan aktif Pak. Kemudian yang kedua memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Dari kedua kompetensi ini kira-kira
indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Ajis apa? Ya, indikator yang ingin saya capai, saya harapkan Koci bisa menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang sedang dia alami, Pak. Selain daripada itu, saya harapkan Koci dapat menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan yang sedang Koci alami, Pak. Itu ya, jadi Bapak bisa menggaris seperti itu. Baik Pak Ajis, nanti silakan Bapak Ajis melakukan kegiatan coaching. Baik, Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Monggo silakan Pak Ajis melakukan kegiatan coaching. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Pak Ajis, alhamdulillah Ibu lagi sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu. Kalau Ibu sehat, saya sendiri pun senang mendengarnya Ibu sehat ya Bu. Hanya saja Bu, selain daripada sehat, saya melihat raut wajah Ibu sedikit tidak bersemangat ini Bu. Kira-kira dan juga saya dengar Ibu akan ada yang ingin dibicarakan dengan saya Bu ya. Kalau boleh tahu ada apa Bu ya? Pak Ajis bisa menebak. Iya Pak Ajis, memang selama ini ada satu hal yang Ibu pendam ya. Yang ada satu permasalahan yang sampai saat ini belum Ibu sampaikan kepada siapapun. Dan alhamdulillah Ibu merasa bersyukur sekali Pak Ajis bertanya seperti itu kepada Ibu. Ibu merasa ingin mengutarakan, ingin sharing, ingin diskusi dengan Pak Ajis. Terima kasih Pak Ajis ya. Ya. Sebelum lanjut Ibu, kira-kira dari pembahasan kita pada hari ini, tujuan yang ingin dicapai nantinya oleh Ibu seperti apa Bu? Tujuan yang ingin dicapai oleh saya Pak Ajis ya, karena saya ini punya masalah. Mudah-mudahan hasil dari diskusi kita kali ini Ibu bisa memecahkan masalah yang ada pada diri Ibu. Ya, amin ya Bu. Kita bersama-sama saja ya Bu ya mencari solusinya, dan mudah-mudahan nantinya kita bisa mendapatkan solusinya Bu ya. Jadi kira-kira permasalahan yang sedang Ibu alami itu seperti apa ya Bu? Begini Pak Ajis ya. Saya tuh punya seorang siswa laki-laki. Nah, siswa tersebut dia itu sering sekali terlambat masuk sekolah. Padahal rumah dia jarak rumahnya dengan sekolah itu sangat dekat sekali. Ibu teh sudah bosan ya menunggunya, ditanya kenapa alasannya ini teh selalu kesiangan. Jawabannya tidak ada yang masuk akal ya. Sampai ibu juga sudah bosan bertanya terus kepada dia begitu. Nah, mudah-mudahan Pak Ajis dapat solusi begitu ya. Kira-kira solusi seperti apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya. Oke, baik Bu. Sebelumnya Bu, siswa tersebut apakah sudah sering terlambatnya Bu? Apakah hanya baru beberapa kali ini? Sudah sering Pak Ajis, sudah sering dalam satu semester. Kurang lebih dia itu masuknya normalnya itu tepat waktunya itu bisa dihitung dengan jari Pak Ajis. Iya. Kelas berapa Bu ya kalau boleh tahu? Karena ibu ini berada di jenjang SD ya, siswa tersebut baru kelas 5 dan ibu sendiri mengajar di kelas 5 begitu. Oh iya, baik Ibu. Sebelumnya respon yang Ibu rasakan seperti apa Bu ketika ada salah satu siswa Ibu yang datang terlambat? Apalagi saya tangkap dari pembahasan yang barusan sering ya Bu ya. Jadi seperti apa Bu respon yang Ibu rasakan? Respon saya sebagai guru ya, emang secara hati nurani memang Pak Ajis ya. Kalau keseringan mah kita teh merasa kesel. Nah, kalau misalkan itu anak sendiri mah meureun kita teh sudah bagaimana bertindak teh ya. Karena ini hanya kita mah sebagai guru hanya titipan ya, titipan dari orang tua, makanya kita mau melakukan hal apapun dengan melalui berpikir panjang dulu begitu. Pak Ajis, ini teh ibu tanya kesel mah kesel. Solusi yang ibu laksanakan, beberapa solusi sudah dilaksanakan ya, tapi sampai saat ini masih juga itu teh anak belum nurut juga, masih tetap aja kesiangan ya. Dari pertama anak tersebut ibu panggil, diajak bicara empat mata ya, ditanya alasannya kenapa sampai hampir setiap hari dia datang terlambat ke sekolah. Sehari, 2 hari, 3 hari dia
masuk sekolahnya alhamdulillah tepat waktu, tidak kesiangan lagi. Setelah 1 minggu dia seperti itu lagi, begitu. Iya. Jadi begini Bu ya, saya coba menyimpulkan sedikit dari permasalahan yang sudah Ibu alami tentunya Bu ya. Ya. Di sini saya lihat Ibu sebagai guru sudah berperan aktif ya Bu, dan juga sudah melakukan sebuah apa namanya, sebuah tindakan yang sudah benar gitu kan ya Bu. Walaupun hanya ternyata hasil yang didapatkan belum sepenuhnya Itu, baik kan Bu ya. iya. Akan tetapi tetap saja Ibu harus tetap percaya pada proses Bu ya. Walaupun proses memerlukan waktu, tetapi kita harus meyakini siswa tersebut nantinya bisa akan berubah gitu kan Bu ya. Amin. Nah, dari solusi yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, apakah ada solusi yang akan Ibu lakukan selanjutnya Bu? Karena kan Ibu sudah melakukan sebuah solusi dari sebelumnya hanya dirasa belum efektif. Apakah Ibu sudah menemukan atau ada solusi yang baru gitu kan Bu terhadap permasalahan yang sedang Ibu alami ini? Ada Pak Ajis ya, Ibu sudah berencana mengadakan home visit ya. Nah, cuman Ibu teh sedang mencari jadwal yang tepat. Iya. Karena kita mengadakan home visit itu otomatis kedua orang tuanya harus ada di rumah. Iya, betul. Kalau sekali, Bu. kita hanya bertemu dengan siswanya itu percuma begitu ya. Dan Ibu tanya-tanya terhadap teman dari siswa tersebut, ternyata orang tua dari siswa tersebut katanya dia kerja di pabrik, ibu dan bapaknya itu, sehingga pulangnya itu hampir menjelang maghrib. Nah, setelah Ibu mendengar informasi dari temannya itu, Ibu berencana paling mengadakan home visit di sore hari atau di malam hari setelah habis maghrib Iya, begitu. Ya, dari solusi yang Ibu jelaskan yang barusan Bu, apakah Ibu sendiri tidak keberatan ketika melakukan kegiatan home visit sore hari atau bahkan sampai malam hari ini Bu? Emang kalau dikatakan keberatan, emang sih keberatan karena itu bukan di jam kerja ya Iya, begitu. betul Bu. Tapi ini kembali lagi kepada kewajiban kita selalu pendidik kita itu harus bertanggung jawab ya. Karena itu peserta didik kita mau apapun dan mau bagaimanapun keadaan siswa kita harus kita layani dengan baik Iya. begitu Pak Ajis. Ya, saya rasa itu bisa menjadi sebuah solusi yang baik Bu ya, yang bisa Ibu lakukan dan Ibu coba tentunya. Mengingat sudah beberapa solusi yang sudah Ibu laksanakan belum efektif, solusi baru yang ini saya rasa cukup efektif Bu, dan Ibu bisa lakukan dan juga tentunya mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang bagus Bu ya. Amin, amin, amin. Ya, selain daripada itu Bu, lalu kira-kira ada lagi tidak solusi yang akan Ibu laksanakan nantinya Bu? Nah, kalau seandainya solusi Ibu rencana akan mengadakan home visit ininya hasilnya masih belum maksimal, nah berarti Ibu akan menggunakan alternatif lain ya. Ibu akan berbicara dengan kepala sekolah Iya. dan rekan guru yang lainnya untuk mencari solusi yang tepat ya, untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut begitu. Iya, bagus sekali Ibu ya, subhanallah sekali. Mudah-mudahan dilancarkan Ibu ya segala Amin, bentuk amin, solusi dan ataupun rencana yang akan Ibu lakukan Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu laksanakan terhadap rencana Ibu, dan apakah ada deadline waktu terhadap Ibu akan melakukan rencana tersebut Bu? Rencana saya akan melaksanakan kunjungan itu insya Allah minggu depan ya Pak Jis ya, insya Allah minggu depan, dan saya akan memberikan deadline waktu minimal 1 minggu, maksimalnya 2 minggu. Apabila dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu tidak ada perubahan, mungkin saya akan punya komitmen yang lain begitu, tapi berdasarkan musyawarah dengan rekan yang lain juga dengan kepala sekolah. Iya. Lalu Bu, kira-kira tadi juga itu sudah merupakan deadline waktu yang sudah Ibu lakukan Bu ya. Kira-kira hal lain yang Ibu butuhkan seperti apa lagi Bu terhadap penyelesaian solusi masalah yang sedang Ibu lakukan gitu kan? Solusi yang lain yang dibutuhkan oleh saya mungkin minta solusi juga dari rekan guru yang lain mungkin Seperti ya. dukungan mungkin Bu ya. Seperti dukungan ya. Dukungan Minta yang lain. dukungan juga dari rekan-rekan yang lain gitu.
memang sampai saat ini saya belum bicara sama sekali dengan rekan-rekan itu. Siapa tahu nanti setelah kita adakan komunikasi dengan rekan guru ya, saya bisa menemukan solusi yang sangat baik begitu. Iya. Amin Bu. Saya doakan segala bentuk rencana yang Ibu lakukan bisa berjalan yang baik Bu Amin, ya. amin, amin. Dari hasil pembicaraan kita pada hari ini Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu terhadap permasalahan yang sudah disampaikan dan sudah kita diskusikan secara bersama-sama Bu? Alhamdulillah Pak Aji, terima kasih banyak ya, perasaan Ibu sekarang sudah plong ya. Yang asalnya saya bingung ini harus bagaimana mengatasi masalah ini, bagaimana mencari solusinya begitu. Nah, dengan kegiatan kita hari ini ya, kita adakan diskusi, kita sharing ya, kita curhat pendapat. Alhamdulillah sedikit tergambar bahwa solusi yang tepat yang akan saya jalani saat ini ya akan seperti itu apa yang tadi kita diskusikan begitu Pak Iya. Aji. Alhamdulillah ya Bu, apabila Ibu berbicara seperti itu, saya turut merasa senang kan Bu ya, dan juga ya merasa enak gitu kan Bu, ketika Ibu bisa melakukan proses tersebut dan juga tentunya bisa menghasilkan perasaan yang senang ya Bu ya. Saya rasa Bu percakapan kita pada hari ini cukup ya Bu ya. Apakah ada lagi pembahasan yang ingin atau Ibu permasalahan yang lain yang ingin disampaikan? Ibu juga Pak Ajis, kayaknya ini sudah cukup ya karena Ibu sudah bulat bahwa solusi ini akan saya pakai. Terima kasih banyak Pak Iya, Ajis. sama-sama Ibu. Iya. Iya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Bapak Haji sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Elis. Sangat luar biasa Pak Haji bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Elis. Nah, ini dari hasil pasca kegiatan tadi saya ada beberapa pertanyaan ke Pak Haji. Yang pertama tentang apa yang menjadi indikator dari kegiatan coaching yang Pak Haji lakukan sebagai bentuk keberhasilan dari pengembangan kompetensi Pak Haji? Ya, dari terkait indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan Pak, tentunya saya sudah melakukan praktek coaching ini sesuai dengan alur tirta Pak ya. Dengan catatan saya sudah memperhatikan yang pertama tentunya tujuannya Pak ya, kemudian yang kedua identifikasi Pak, kemudian ada yang ketiga mengenai sebuah rencana aksi yang nantinya akan dilakukan oleh coaching tersebut Pak, dan yang keempat tentunya melihat sebuah tanggung jawab dari coaching tersebut Pak. Ya betul sekali Pak, sesuai dengan apa yang saya tadi lakukan observasi, ternyata Bapak melakukan sesuai dengan yang Bapak tadi katakan. Nah, untuk yang kedua ini akan saya jelaskan hasil observasi tadi Pak. Yang pertama memang betul Bapak melakukan kegiatan coaching melalui alur tirta. Tadi ada tujuan umum, Bapak menyampaikan apa hasil yang ingin Ibu dapatkan dari permasalahan, kemudian identifikasi masalah, Bapak menanyakan tentang masalah apa dan Ibu menjawab sering terlambat tadi ya, kemudian Bapak juga menyampaikan tentang solusi sebelumnya, kemudian Bapak memancing Bu Elis untuk mengeluarkan atau memikirkan solusi baru dari permasalahan tersebut. Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan tentang apa rencana Ibu setelah mendapatkan solusi dan hingga sampai yang tadi tanggung jawab ya. Ya. Kemudian juga Bapak melakukan praktek tadi dua kompetensi Pak tadi ya, yang Bapak rencanakan, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir nih. Ya. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan ke depan Pak? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya Pak, saya ingin memahami lebih lagi Pak mengenai alur ceritanya Pak. Iya. Supaya ketika pelaksanaan proses coaching tersebut bisa berjalan dengan baik tentunya Pak ya. Karena pada pelaksanaannya saya rasa masih kurang baik gitu kan Pak ya. Saya pribadi merasanya masih perlu banyak sekali
perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan ke depannya Pak. Sehingga yang ingin saya kembangkan untuk ke depannya tentunya lebih memahami alur cerita tersebut Pak. Rencananya bagus Pak. Mudah-mudahan dengan semakin Bapak banyak melakukan kegiatan coaching, alur cerita bisa semakin Bapak kuasai dan juga Baik. kompetensi coachingnya juga semakin Bapak kuasai. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kebetulan juga saya ada perlu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.